Pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, 42 km di bawah garis khatulistiwa dan di sebelah selatan Kepulauan Marshall. Di sanalah berdiri sebuah negara yang awalnya miskin, menjadi kaya, lalu menjadi miskin kembali. Sebuah negara yang menghasilkan fosfat, yaitu sebuah pupuk alam yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Fosfat begitu melimpah ditemukan di negara yang bernama Nauru. Biji fosfat yang begitu berkualitas dari endapan sisa kotoran burung memenuhi pulau itu. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar bagi penduduk setempat. Namun, akibat eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya edukasi terkait pencemaran lingkungan, negara yang awalnya kaya berubah menjadi negara yang begitu miskin. Nauru pertama kali dihuni oleh Mikronesia. Setidaknya 3.000 tahun yang lalu, pulau ini diyakini telah lama terisolasi dari dunia luar. Pulau Nauru sendiri terdiri dari 12 suku, yang diwakili dalam bintang berujung 12 di bendera mereka. Mereka sering memakan buah kelapa dan buah pandan, serta melakukan penangkapan ikan sebagai sumber daya yang melimpah di dekat Pulau Nauru. Pada tahun 1798, Kapten Laut Inggris John Fern di kapal dagangnya yang bernama Hunter menjadi orang barat pertama yang melaporkan penemuan Pulau Nauru. Ia menyebut pulau itu sebagai pulau menyenangkan karena penampilannya yang begitu menarik. Mulai dari sini, orang Nauru mulai sering berinteraksi dengan orang Eropa yang sering memburu ikan paus. Kapal-kapal Eropa mulai singgah di pulau itu. Penduduk menukar persediaan makanan dan minuman yang mereka punya dengan alkohol dan senjata yang dimiliki oleh orang-orang Eropa. Kedatangan orang Eropa ini mulai mengganggu kehidupan tradisional yang ada di pulau itu. Keberadaan senjata api dan minuman keras membuat konflik terjadi antara 12 suku di Pulau Nauru. Konflik ini dimulai di sebuah pesta hajatan pernikahan yang dilakukan salah satu suku di Nauru. Awalnya semua keadaan baik-baik saja, hingga sebuah perbincangan tentang etika berubah menjadi argumen panas dan salah satu tamu menembak seorang kepala suku muda. Anggota suku yang menjadi korban ingin membalas kematian kepala suku mereka. Sebenarnya budaya balas dendam ini sudah menjadi kebiasaan di Nauru. Namun hal ini ditambah ketika semua suku sudah memiliki senapan satu sama lain. Konflik semakin memanas dan kemudian menjadi perang saudara antar suku di Pulau Nauru. Perang yang berangsur cukup lama mengganggu produksi kopra dan kepentingan pedagang Jerman di Nauru. Kopra sendiri adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Maka dari itu pemerintah Jerman memutuskan untuk mengambil alih pulau ini. Setelah perjanjian dengan Inggris Raya pada tanggal 16 April 1888, Jerman secara resmi menjadikan Nauru sebagai jajahannya dan mereka melarang alkohol dan senjata api. Jerman akan menindak tegas kepada kepala suku yang ketahuan memiliki senjata api dan tidak diserahkan kepada Jerman. Akhirnya perang yang paling mengerikan dalam sejarah Nauru pun berakhir. Jerman memerintah Nauru selama hampir 3 dekade. Hingga pada tahun 1923, League Nations, sebuah organisasi kerjasama internasional yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Atas inisiatif pemenang kekuatan sekutu pada akhir Perang Dunia ke-1, organisasi itu memberikan Australia mandat atas Pulau Nauru. Dengan Inggris dan Selandia Baru yang akan membantunya mengurusi segala kebutuhan administratif Nauru. Pada Perang Dunia Kedua, Pulau Nauru begitu menarik perhatian negara-negara besar. Tempatnya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah membuat pulau itu menjadi rebutan oleh siapa saja yang haus akan kekuasaan. Pada 25 Agustus 1942, Jepang akhirnya berhasil menduduki Pulau Nauru. Jepang benar-benar memanfaatkan semua yang ada di pulau itu untuk kepentingan perang. Mereka membangun 2 lapangan terbang untuk memperkuat armada tempurnya. Jepang mempekerjakan warga asli Nauru untuk kepentingan perang. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pada tanggal 13 September 1945, Komandan Isayaki Soda menyerahkan pulau itu kepada Australia. Para tawanan yang merupakan penduduk Nauru akhirnya dipulangkan ke kampung halaman.
Hingga tahun 1947 sebuah perwalian didirikan oleh PBB dengan Australia, Selandia Baru, dan Inggris sebagai wali dari Pulau Nauru. Ketiga negara itu bekerja sama untuk mengatur dan mengelola Nauru. Mereka mulai menambang fosfat di Nauru secara besar-besaran. Hingga pada tahun 1962, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Nauru. Itu merupakan sebuah hari yang membahagiakan kepada negara yang telah melewati masa-masa sulit mereka di bawah bayang-bayang penjajahan. Namun PBB masih meminta Australia membantu Nauru dalam membentuk pemerintahannya. Meski begitu, Nauru mulai bisa mengelola sumber daya alam yang ada di tempatnya secara mandiri. Mereka mulai menunjukkan diri sebagai negara yang merdeka dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Pada tahun 1975, Nauru memiliki penghasilan sekitar 2,5 miliar dolar Amerika. Penduduk Nauru begitu merasakan berkah atas tambang fosfat yang mereka miliki. Mereka tidak memungut pajak kepada penduduknya. Biaya perumahan yang disediakan pemerintah hanya 5 dolar setiap bulan. Semua biaya kesehatan gratis dijamin oleh negara. Semua pelajar yang berprestasi disekolahkan ke Australia. Nauru semakin tak terkendali dalam mengeksploitasi tambang fosfat yang mereka miliki. Bahkan mereka mengabaikan pencemaran lingkungan yang seiring waktu semakin parah. Sayangnya mereka lalai terhadap apa yang mereka miliki dengan hidup mewah dan terlalu boros terhadap anggaran yang tersedia. Alhasil sumber daya fosfat yang mereka miliki akhirnya mulai menipis. Pemerintah Nauru kemudian mencari cara agar pendapatan Nauru tidak bergantung dengan tambang fosfat. Pada tahun 1992, Nauru mulai berinvestasi baik dari properti dan hiburan. Sayangnya akibat pemerintahan yang tidak bisa mengelola dan banyaknya kasus korupsi, menjadikan investasi yang dilakukan Nauru gagal total. Alhasil pendapatan negara Nauru mulai menurun drastis seiring waktu. Nauru akhirnya meminta bantuan kepada Australia untuk mendanai aktivitas pemerintahannya. Australia memanfaatkan betul momen ini dengan menjadikan Nauru sebagai tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke Australia. Semua daratan Nauru sudah tercemar akibat penambangan yang dilakukan secara masif, membuat penduduk Nauru tidak bisa bercocok tanam ataupun beternak. Bahkan mereka sudah melupakan kalian nenek moyang mereka dalam mencari ikan. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk penonton yang channel ini. Maaf jika ada kekurangan, sampai jumpa di video berikutnya.